Hari ini saudara, Litbang Kompas merilis survei Pilkada Jawa Timur yang diselenggarakan pada 2 hingga 7 November 2024. Pilkada Jawa Timur diikuti oleh 3 pasangan calon. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas dari tanggal 2 hingga 7 November 2024 kepada 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95%, di mana margin of error penelitian kurang lebih 3,46%. Survei ini, saudara, seluruhnya dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Dari jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, 3,8% responden ini menyatakan dukungan pada paslon Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim. 52,5% memilih paslon Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak. Lalu 20,9% responden memilih paslon Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Sementara 22,8% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Dan saudara sudah hadir di studio peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarko. Mas Vincent. Ya, selamat pagi Mas Vincent. Selamat datang di Sapa Indonesia Pagi. Mas Vincent, angkanya sudah muncul. Ini hasil terbaru jajak pendapat di Litbang Kompas. Faktor apa sebetulnya yang mempengaruhi responden memilih dan keluar angka-angka ini? Oke, Mbak. Dari angka ini sebenarnya pertama kita bisa melihat di balik ini adalah pertama-tama popularitas calon. Artinya keterkenalan dan juga pengetahuan responden atau calon pemilih Jawa Timur ini terhadap calon-calon yang ada gitu ya. Nah, kenapa untuk sementara ini pasangan nomor urut 2 Khofifah dan Emil ini mendapatkan angka elektabilitas tertinggi itu karena memang dalam perjalanannya pasangan ini yang lebih dulu firm dicalonkan ya dibandingkan 2 paslon yang lain. Lalu keduanya juga merupakan petahana ya. Mereka kan adalah pemenang pemilu di tahun 2018 sehingga masyarakat Jawa Timur itu lebih mengenal gitu, sudah mengenal terlebih dahulu sosok-sosok ini. Barulah disusul dalam waktu yang relatif singkat ya dalam perjalanannya 2 paslon yang lain ini begitu. Oke, Mas Vincent, ini artinya berarti top of mind-nya warga Jawa Timur itu juga dipengaruhi oleh ini ya, timingnya mereka ketika dicalonkan begitu? Betul, iya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, kita kan Litbang Kompas juga pernah melakukan survei di tengah tahun ya, sekitar bulan Juli, ketika calon itu kan sebenarnya masih berdinamika. Waktu itu memang top of mind nama Khofifah itu, Bu Khofifah sudah muncul dengan angka yang paling tinggi. Waktu itu angkanya sekitar 28% gitu. Dan disusul oleh yang kedua adalah Bu Risma gitu ya. Oke, ini kan kita lihat juga 3 calon gubernurnya perempuan. Nah, apa artinya bahwa program yang menyangkut misalnya isu perempuan dari masing-masing paslon ini juga memengaruhi pilihan responden atau sebetulnya ada faktor lain yang membuat orang akhirnya memilih nama-nama ini? Iya, memang pilkada di Jawa Timur kali ini sangat menarik karena 3-tiganya adalah perempuan. Sehingga pertama kita melihat dengan angka undecided voters yang relatif tidak terlalu tinggi ya, 22,8%. Artinya masyarakat menerima bahwa tidak ada isu soal misalnya sosok perempuan itu menjadi pemimpin ya. Malah di sini kita bisa melihat masyarakat Jawa Timur lebih mementingkan tadi mungkin ya visi misi ataupun kualitas dari paslon ini. Dan kalau kita lihat visi misi yang mereka usung memang kelompok rentan dan perempuan juga anak-anak itu memang di masing-masing paslon itu mendapatkan perhatian khusus gitu. Oke, Mas Vincent, menarik kita melihat bahwa yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan kan 22,8%. Ini kalau menurut Litbang Kompas sendiri, angkanya ini kecilkah atau seperti apa kalau melihat dari beberapa yang sudah memilih pasangan-pasangan ini? Oke. Kalau angka sekitar 22% itu relatif angka yang cukup wajar sebenarnya. Walaupun masih ini menjadi potensi tetap ditarik ceruk suara dari pemilih yang belum menentukan ini bisa ditarik. Tapi angka 22,8% itu relatif
normal dalam konteks ketika kita bicara misalnya tingkat partisipasi pemilih terakhir ya di Jawa Timur ketika pemilihan presiden itu di angka sekitar 80%. Artinya kan angka golput atau orang tidak menggunakan hak pilihnya itu 20%-an. Artinya angka ini sebenarnya relatif wajar dibandingkan beberapa wilayah yang lain. Hanya memang bukan berarti ini akan tentuan nanti akan otomatis berujung golput gitu ya. Tergantung nanti dalam perjalanan sekitar 2 minggu ke depan apakah ada potensi aliran suara dari yang belum menentukan pilihan ini kepada paslon-paslon yang ada. Berarti artinya meskipun ini menjadi cerminan, masih dinamis sebetulnya sampai di hari pencoblosan nanti. Oke, jajak pendapat atau survei Litbang Kompas, saudara, juga soal elektabilitas berdasarkan gender atau berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita lihat lebih detail dukungan berdasarkan gender ini. Nah, Mas Vincent, mungkin ada yang bisa dijelaskan terkait dengan ini, apa sebetulnya mungkinkah ini ada hubungannya kah antara gender dengan pilihan mereka untuk memilih cagup dan cawagup masing-masing ini? Oke. Kalau kita bandingkan ya secara angka itu memang kecenderungannya mirip ya, artinya baik itu responden laki-laki dan responden perempuan, aliran suaranya terhadap ketiga paslon ini relatif mirip kecenderungannya. Hanya memang kalau kita perhatikan lebih detail, ada selisih yang relatif terlihat di pasangan nomor urut 2 ya, Bu Khofifah dan Pak Emil ini mendapatkan suara yang cenderung lebih tinggi di pemilih perempuan. Kalau kita baca sebenarnya selain memang ketiga calon ini adalah perempuan,